Shalom. Ya, Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Ini di depan masih ada kosong. Abang enak ini ke depan masih kosong. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dengan penuh sukacita, mari kita memulai ibadah kita. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Langit dan bumi. Amin. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, maka aku dapat pergi ke mesbah Allah, menghadap Allah yang adakah sukacita dan kegembiraanku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan kami, Engkaulah hidup dan pendamaian kami dengan Allah. Kami memuji nama-Mu dan mengucap terima kasih atas karya penyelamatan Tuhan kepada kami. Sertalah kami dengan kasih-Mu,
agar kami selalu mengingat Engkau yang telah menderita dan mati untuk kami, dan agar kami menyesali dosa kami. Kuatlah kami dan jiwa kami untuk percaya dan hidup di dalam kasih, serta tahu, memuji, dan berterima kasih kepadamu, dan agar kami setia mengikut Engkau sampai mati. Ya Tuhan Yesus, padamu sajalah pujian di tengah jemaat-Mu yang telah Engkau tebus dengan darah-Mu yang kudus, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun, yang ada di langit atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kita ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kita keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukumnya. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
mengaku segala dosa kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kemiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yaitu diambil dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-11. Roma pasal ke-8 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari Bapak Ibu kita baca secara responsorial. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai yang sejahtera. Karena keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena dia adalah takut kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah di dalam kamu, tetapi orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di dalam kamu, maka dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang mati oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus
Tuhan. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan ada satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Korban kita mulia.
Shalom, teman-teman. Shalom. Selamat hari Minggu di Kasar Minggu. Selamat hari Minggu. Kabar Minggu warta kata itu mah. Minggu Judika. Minggu tahu ale Jehovah. Berikanlah keyakinan ibadahku ya Allah kesanan pasal 43 ayat 1. Topik minggu debata mengenai untuk di Hamuluan di bahasa Indonesia Allah memberi nafas kehidupan. Titik nomor belakang poin nomor 2 Tupak Minggu 22 Maret 2026 Tupak tu perpisahan amang pendeta Posma Ribaho SPH keluarga. Poin nomor 3 pertanyaan sektor. Di Patupa Huriat tado pertanyaan sektor di hari Jumat tanggal 27 Maret 2026 masuk pukul 10 siang. Napat dolo di sektor sadang di keluarga amang ke Nababang Boris Lopin alamat Nasida di CPI. Di sektor 2 di bagasnya amang keluarga L Sijabat Inangi Boris Toham alamat Nasida Permata Kokosada. Di sektor 10 di bagasnya amang HJ Naikrulan Boris Toham alamat Nasida Parken Blok A. Di sektor 4 di bagasnya amang GM Siagian Boltak Kubolon alamat Nasida Gading Jukti Asri amanang Sarhotima Pastor Monani di nganan sektor KB. Poin nomor 4 perpisahan amang pendeta Posma Naibaho STH di minggu sadarion minggu tanggal 22 Maret 2026 di Patupa Huriantado Marjanita Napakudi di Hurianta sekaligus perpisahan dengan pendeta Posma Naibaho STH di minggu pagi atau siang Margite na pasarat tupak kujolo minggu pagi atau siang. Nasida Pita nama kurasi itu Hakaripin Medan, Kota Resort Medan, Kota Jalan Uskup Agung, Video Paranoto, Distriksia Medan Aceh. Uriata pasahaton Moriatema, pasahat Nasida, dalam selama bertugas di Nyanan dari baru, Tuhatama nama masuk-masuk keluarga amal pendeta Posma Naibaho SPH Dorot keluarga. Selamat melayani aman di Budian Negara Negara. Poin nomor 5, uduan minggu di minggu sadarion waktu lagi di HKBP Jalan Dura Cimahi, menguduhan minggu itu 20 menit. Las sosok di bawah sadarion amannya ala libura dope akka pak fotokopi dengan akong bayan warta di kagamit jadi ala mga bayan dibayar natin mas yang kami berharap akan malam tahun tanggal 22 bulan Maret 2026 Paralelo pasakton selama 6 tahun lalu terus selama 6 tahun jalan saya dipasok-pasok belakangnya. Mazmur 90 ayat 12 adalah kami menghitung hari-hari kami sedemikian
hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kelima, Wartana Logika Sagarion, dalam Hikmah Mereka Melita, yang bukunya ini apa? 283. Lalu kemudian saya Terimalah
Damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita yang melampaui segala akal, itulah yang menyertai hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, firman Tuhan buat kita di minggu ini, minggu Judika. Kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai ayat 14. Mari kita perhatikan. Yehezkel pasal 37 ayat 1 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah-lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sesudah aku bernubuat, kedengarlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan memberikan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikian firman Tuhan. Shalom buat kita semuanya. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, memang seperti yang sudah diwartakan, yang baru kita dengar, kami akan pindah ke tempat pelayanan yang baru di Medan. Kata sebuah pantun seperti ini,
Batu di gunung berbongkah-bongkah. Batu di gunung berbongkah-bongkah, airnya turun ke bawah. Sungguh berat hati ini berpisah karena banyak kenangan indah. Ayalah kapasaha juga amang kopi dong manang bat di itu namun. Jadi wama yang bakal lupa kopi dong bat nyo. Lalu lagi ba di gomat dong manang ikat tiri. Jadi memang mengelpang babu-babu di dadang kelas nyari. Selamat tinggal madiamuna, selamat jalan madihami ini. Moro tabigi nak kaning kurni inai, itulah memang situasi hidup. Lilu di dalam ki jauh siap budani. Jujur manimpil siap patik mi terlalak doang di dalam itu memang perjalanan hidup yang tidak bisa lepas dari pribadi kita. Kadang kita terlena, terlalak jauh jalan di Tuhan ini. Ada seorang ibu yang sudah 65 tahun baru dan dia posisinya dalam keadaan sakit. Sakitnya sudah lama, bukan hanya berbulan, bahkan sudah bertahun. Oleh karena itu dalam doanya dia, Tuhan tolonglah dengan doa. Mulai songon tadi di minggu judika, Tuhan berikan aku keadilan. Aku seorang ibu tunggal yang harus membiayai anak-anak saya. Tanggung jawab saya sangat besar, Tuhan. Berilah saya kesehatan. Berilah saya panjang umur. Itulah doa dan harapan dari si ibu yang baru yang dalam keadaan sakit usia 65 tahun dan banyak tanggung jawab. Di dalam doanya ternyata dia bermimpi mana Allah pergumulan di mana selalu memohon kasih Tuhan supaya dia diberi kesempatan untuk sehat kembali. Maka dia di dalam mimpinya mendengar suara Tuhan. Toy mak kita bayar umur 65 tahun naik sehat terus. Usia si ibu 65 tahun. Dan dia dengar suara Tuhan di dalam mimpinya, dia akan ditambah usianya 15 tahun. Sehat memang. Kalau sehat ibadah, ini 65 tahun. Tuhan memberikan usia bertambah 15 tahun. Asa petak untuk soal lama jauh operasi plastik namanya. Maka si ibu ini pergi operasi plastik. Wajah yang keriput menjadi kencang, mudah. Hidung yang setengah mancung betul-betul jadi mancung. Kata semua nama bukan. Betul-betul dia cantik sekali. Lebih cantik ibu ini setelah dia operasi dibandingkan ketika dia masih gadis. Betul-betul cantik. Dengan bangganya, dengan senangnya, satu saat dia jalan-jalan ke pasar ke kota karena bateri daun kecantikan ini. Tapi tiba-tiba ada mobil lewat dan menabrak si ibu ini sehingga si ibu ini terpelanting dan mati. Nah, ketika dia mati, di satu tempat dia protes kepada Tuhan. Tuhan, kamu ini bohong. Nagabus do, tidak ke kota kamu rusak 5 tahun. HP udah sebulan betul mati harusnya. Maka Tuhan berkata, aku loh yang selalu berdoa setiap malam supaya kau memberikan kesehatan, supaya aku bisa bertambah usia. Itu selalu doa saya. Dan Tuhan jawab, aku yang selalu berdoa. Ya saya pintu kepada kamu. Memang aku sudah operasi. Aku betul pak, udah aku tak tahu operasi doa itu. Tuhan memberikan usia 15 tahun, tapi yang dia persiapkan dirinya adalah secara fisik, bukan secara rohani. Itu adalah khusus. Jok doa mana dikon dalam ni, manu dalam patik ni.
Jadi waktu, peluang, kesempatan untuk hidup yang diberikan Tuhan, yang dianugerahkan Tuhan buat kita, itu yang sering jadi masalah. Inilah umat Tuhan bangsa Israel yang betul-betul dikasihi dengan kasih yang luar biasa. Mereka dibebaskan dari Mesir, molosonari, terbegema, makan berbiji gratis. Tapi ada dulu program di Mata Tubang Sui. Sepanjang perjalanan mereka dari Mesir sekarang makan gratis, bergizi lagi, nggak pernah makan. Kena racun makanannya misalnya, terkena gini. Tahu makanannya terus. Tapi begitulah cara Tuhan menopang perjalanan kehidupan mereka. Tetapi mereka selalu bersungguh-sungguh. Bahkan dalam nats ini, karena perilaku mereka, maka Tuhan menghukum mereka. Mereka terbuang. Di posisi yang terbuang itulah digambarkan dalam nats ini. Mereka seperti tulang-tulang. Mereka digambarkan seperti tulang-tulang. Ala saya contoh do tempat tinggal nami, ada tiga gereja Nadila dan Yari Layang, selalu ada suku gudangnya. Kami waluta di Silalahi, pas gereja suku gudang. Tidak masih itu Minas, ada suku gudang. Sembinas tu Pekanbaru, ada suku gudangnya. Pekanbaru tu Cibubur, ada suku namanya, suku gudang. Cibubur tu Bandung Barat, ada suku gudang. Dan juta kuberen tulang-tulang holi-holi itu nama pangeran itu sosoi. Dan juta kuber holi-holi. Awalnya ketika tulang-tulang itu baru bulan dolano yang hinggap. Tapi setelah kering lalu kiberan sosoi. Artinya apa yang mau diambil dari tulang-tulang? Ketika baru oke masih ada lalat yang mau mengambil sesuatu dari itu. Tetapi ketika tulang-tulang itu kering, lalat pun tidak hinggap lagi di sana. Itu gambaran daripada ketidakberdayaan. Alani donang tuhi tapi mula budak nak kami nana diet momok mahu. Alana memang merumak niat somlos dahulu beremo. Janganlah tak momok ingat terubahnya. Ketika kita melihat ada seseorang yang kurus, apalagi di posisi lama kita ke rumah sakit, kita datang ke rumah sakit, berkunjung ke rumah sakit, besuk ke rumah sakit. Ketika kita melihat yang kita kunjungi itu posisinya sudah semakin kurus, makin kurus. Saya mengatakan iya nanti sama dong beda di kita di orang sama tidak ada itu masih hidup. Nah orang marni yang memang harus seluruh lidah, badannya malah juga di bidang orang ngabarnya, kurasa orang kami juga. Itulah gambaran daripada bangsa Israel milik Tuhan yang disayangi Tuhan. Tapi ketika mereka di luar jalan Tuhan, maka mereka gambaran daripada seperti tulang-tulang yang tidak ada gambaran. Maka dalam nats ini dikatakan, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Maka Tuhan Allah membawa Yehezkel mempertontonkan, mempertunjukkan ini lihat nih, Om Babere Bang Soki, Rasul Kuliho, ada harap.
Sampai-sampai ketika Tuhan Allah bertanya kepada Yeskel, ayat 3, lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Allah berkata kepada Yeskel, Yeskel lihat tuh, umat saya sudah seperti tulang-tulang. Apakah mereka masih bisa hidup lagi? Apakah mereka masih bisa hidup lagi? Bodoh memang bodoh, anak bodoh. Seharusnya Yeskel berkata, ya pasti, mereka pasti bisa hidup. Tapi melihat tulang-tulang itu, Yeskel tidak berkata, pasti bisa Tuhan. Tapi Yeskel menjawab, orang hanya Tuhan yang tahu. Sebenarnya Yeskel itu harus mengatakan, saya yakin, saya percaya bahwa Tuhan punya kuasa untuk memberikan kehidupan kepada mereka. Tapi karena dilihat begitu suramnya kehidupan itu, maka dia tidak pede mengatakan, abang beli Tuhan, bergugur orang ini. Dia tidak jawab seperti itu. Tuhan yang tahu. Maka Tuhan mengatakan kepada Yesus, sampaikanlah kepada mereka, mereka akan bisa hidup kembali. Jadi memang itulah perjalanan hidup umat Tuhan, gambaran daripada tulang-tulang yang kering. Dengan kuasa Tuhan, mereka bisa dihidupkan kembali. Tulang digantikan dengan daging, daging dibungkus dengan kulit, dan mereka berhidup. Tapi kemudian roh kehidupan, nafas kehidupan disalurkan kembali. Itulah buktinya betapa besar kuasa dan kasih Tuhan buat umatnya. Sama juga halnya dengan kita. Kadang di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah sakit penyakit, kita sering bertanya, bagaimana saya ini? Apakah saya masih bisa dikuatkan menjalani hidup ini? Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau menggambarkan ada beberapa peristiwa di mana Tuhan bekerja dalam diri seseorang. Ada seorang putri bolu yang lahir prematur. Jadi karena memang prematur, pertumbuhannya kurang sehat, dan di usia 4 tahun dia dihinggapi sakit polio, dan akibat sakit ini di samping fisik yang kurang kuat karena prematur tadi, maka dia jadi lumpuh. Di usia 4 tahun, maka dokter berkata kepadanya, usia 4 tahun, hidup matu rasna, hidup matu dasar. Seumur-umur kamu harus pakai tongkat. Kau pakai tongkat dulu, asal boleh. Maka anak ini selalu pakai tongkat. Tapi di usia 9 tahun, artinya setelah 5 tahun selalu memakai tongkat. Di usia 9 tahun dia katakan kepada bapaknya, saya tidak mau pakai tongkat. Kamu harus pakai tongkat. Saya tidak mau. Akhirnya si bapak mengadu sama dokter supaya dokter mengingatkan anaknya. Dokter bilang, kamu harus pakai tongkat. Tapi dia bilang saya tidak mau. Maka dia memberanikan diri melepaskan tongkatnya. Dan dia berusaha berjalan. Sekalipun terjatuh, tertati-tati, dia paksakan untuk berjalan terus. Di usia 13, usia 9 tahun, tongkatnya dia lepaskan. Setelah 4 tahun, usia 13, dia mulai bisa tertati-tati berjalan. Dan anehnya dia bilang sama bapak mamanya, bapak mama, saya harus didaftarkan untuk ikut lomba lari. Yang tertati-tati, yang berjalan pun tidak bisa.
Tapi dia bilang sama Bapak, Mama daftarkan saya supaya saya ikut lomba lari. Jadi setiap ada event lomba lari ini selalu didaftarkan. Dan ini selalu menjadi bahan tertawaan. Dari kelihatan, paham berdana susah. Tapi ikut selalu lomba lari. Ini selalu bahan tertawaan. Bahan sembahan. Setelah sekarang ini selalu dibully dengan ketidakberdayaan. Tapi di usia 20 tahun, dia memiliki 4 medali emas. Lari 100, lari 200, lari 300, lari 400. Di Piala Olimpiade di Roma. 4 direbut medali emas. Sampai dia disebut wanita tornado. Semua buku dia lui angin tornado. Semua lima kencang berlari. Boydo Mardalano, apakah tulang-tulang ini masih bisa hidup kembali? Itu sering bertanya. Tapi inilah faktanya. Yang dari kecil tidak sehat, usia 4 tahun harus bertongkat, tapi menjadi catatan sejarah, peraih medali Olimpiade, 4 medali emas. Ada seorang putri ketika lahir buta. Sehingga dokter pelan-pelan menyampaikan ini kepada ibunya sama bapak suaminya. Ibu, kamu harus siap menerima anak. Kenapa dok? Kamu harus siap. Ya itu darah daging saya, ya saya siap. Maka setelah 2 minggu, bayi ini diberikan kepada ibunya. Setelah 2 minggu, Iberina ternyata buta. Dan ternyata dia bukan hanya buta, dia juga tuli. Harus tidak ada tuna. Kalau subuh maka saya keluar. Tapi mereka dia. Tapi anak yang lahir buta dan ternyata tuli. Geriah menabur geriah menabur. Bagaimana kami bisa membesarkan itu? Ternyata Tuhan memberikan cara untuk membesarkan dia. Mata yang tidak bisa berfungsi, Tuhan memberikan talenta yang lain. Telinga yang tidak mendengar, tapi Tuhan memberikan kemampuan yang lain. Bahkan dia menjadi salah satu wanita pejuang di dunia ini. Kalau tak searching, tabere, dihapitei Helen Keller. Helen Keller ini adalah wanita yang buta dan tuli, tapi dipakai oleh beberapa negara karena kemampuan, karena keahlian. Bulu apa kalau ternyata begitu. Tulang-tulang itu bisa dihidupkan kembali. Dan mungkin juga kita sering mendengar Nick Fujisik. Nick Fujisik ini lahir tanpa kaki, tanpa tangan. Ibunya juga tidak mau menerima dia. Ayo hama tanpa tangan. Ini mau jadi apa ini? Tapi ternyata di dalam proses pertumbuhannya luar biasa sekali. Dia tanpa kaki, tanpa tangan. Alena jago marbeni. Tapi aku tangan pada 4 orang musuh marbeni. Dia bisa berenang tanpa kaki, tanpa tangan bisa berenang. Tapi aku dokulesere do buto gaya berenang. Kalau gaya betu kalau masuk tenggelam.
Ini bisa. Dan dia juga sudah datang ke Indonesia ini, memberikan ceramah, menjadi motivator. Boy do umamulu, boy do bertahan. Lebih dari apa yang kita pikirkan, itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Asal mata luas, nah ini kuncinya. Asal mata luas, roh Tuhan ada pada kita. Dalam kitab Roma epistel tadi, tubuh selalu berlawanan, keinginan daging selalu berlawanan dengan keinginan Tuhan. Tetapi roh Tuhan selalu turut taat kepada perintah Tuhan. Dengan segudang persoalan, dengan segala keterbatasan, ketika roh Tuhan ada dalam diri kita, maka kita akan dimampukan jauh dari apa yang dipikirkan oleh orang lain. Melalui Barhon, orang yang hidup di dalam roh ini, orang yang turut akan kehendak Tuhan ini, yang dikuasai oleh roh Tuhan ini. Kamu pada semua pengalaman di daerah, ada seorang anak kecil selalu menangis ketika dia beli balon. Busi mana balon mau besar, tapi gak terbang-terbang. Habis dari mana balonnya? Ada. Ada bahasa beli balon, kagak semua balon yang akan. Ngalere Muhammad dari si busi, ngacit bebanai mengubusi, kakak-kakak. Ditangis bagaimana? Kuasa tangis so. Tidak perlu ni. Oh kalau tu tak boleh apa? Tapi ni hari boleh apa? Oh, asing tu bolo balon dan dia bus. Bolo angin tu pindah masuk, bolo angin masuk dari baru tadi. Dia masuk angin ni. Ikut pamasuk pertusi kan angin. Harus ikut gas tu pamasuk pertusi asal buihan. Artinya ketika roh Tuhan yang menguasai hati kita, itu yang membuat kita terbang dalam hati, berguna, bermanfaat. Kalau yang mau angin dia masuk, kalau angin mau penderitaan lah, kegagalan lah, kesia-siaan lah. Oleh karena itu bolehkah tulang-tulang ini hidup? Ketika Yeskel hanya Tuhan yang tahu. Bolehkah kita masih lebih baik lagi? Kita harus yakin, jauh lebih baik juga kita bisa. Kalau kita membiarkan roh Tuhan ada di dalam hati kita untuk bekerja, menuntun kita dalam perjalanan hidup ini. Saya tadi mendengar kur kita, mendengar nyanyian kita, saya rupani nafal sautik. Alena kalau dari ibu, wah, rakyat kalian buat kursus dalam sebenarnya aku bukan. Wah, sebenarnya belum buka kursus. Mari kita biarkan roh Tuhan dia tinggal bekerja di hati kita, sehingga kita bisa melakukan yang jauh lebih baik lagi. Ini juga bukan persoalan sederhana. Ketika kita pindah dari gereja Sulaiman kemarin, itu bukan hanya sekedar rencana. Tapi ketika kita membiarkan roh Tuhan bekerja, asal mudah dahulu, enggak ada bedanya. Jauh dekat ketika roh Tuhan ada di dalam hati kita, itu akan kita cari, kita kejar untuk memuliakan nama kita. Amin. Firman Tuhan ini mengingatkan supaya kita membiarkan roh Tuhan bekerja. Dan harapan kita jauh lebih baik karena Tuhan mampu melakukan apa yang kita rindukan dalam hidup ini. Tuhan tamat nama suci kita, mari kita berdoa. Bapa surgawi yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih atas sapaan firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa apapun kekurangan, apapun kelemahan, bahkan apapun sakit penyakit kami, Tuhan berkuasa untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang selalu menyertai dan berkati. Yakinkan kami Tuhan
bahwa di dalam langkah-langkah kami Tuhan menyertai kami, menuntun kami, bahkan lebih memberkati kami. Bapa di surga, kami berdoa buat jemaat-Mu yang ada di HKBP Soreang. Pada bulan-bulan ini, di tahun yang baru ini, mereka pindah Tuhan. Kalaupun merasa lebih jauh, kami berdoa Tuhan, berikan semangat yang lebih lagi, supaya mereka selalu menyala untuk memuji Tuhan, sekalipun jarak bisa lebih jauh dari tempat sebelumnya. Berkati Tuhan semua jemaat, mulai dari bayi sampai orang tua lansia. Berkati Tuhan tumbuh kembang anak-anak, supaya mereka sehat jasmani dan rohani. Berkati anak kami yang sekolah, berikan hikmat, supaya mereka bisa belajar lebih baik dan disuruh untuk mencapai harapan dan cita-citanya. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang mencari pekerjaan, kiranya Engkau membuka jalan supaya mereka bisa mendapat pekerjaan sesuai dengan kemampuan ataupun pendidikan mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap jemaat-Mu yang usianya sudah layak untuk menikah. Tuhanlah mempertemukan mereka dengan jodohnya, supaya dengan pertemuan mereka dengan jodoh yang Tuhan tentukan, mereka bisa membuka lembaran baru melalui hidup berumah tangga. Kami juga berdoa setiap rumah tangga yang rindu akan anak, kiranya Engkau memberkati keluarga, memberkati usaha mereka, memberkati buah kandungan ibu, sehingga dengan kuasa kasih-Mu mereka bisa mendapatkan bayi yang mereka rindukan untuk Tuhan berikan dalam keluarga. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap pekerjaan, usaha, kegiatan jemaat-Mu apapun itu Tuhan. Berkati-Mu, berkati usaha-usaha yang dilakukan jemaat-Mu, sehingga dengan berkat-Mu di dalam usaha mereka, mereka juga semakin merasakan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan. Kami juga berdoa Tuhan untuk orang tua kami yang sudah lansia, berikan kepada mereka kekuatan menjalani masa tua mereka. Demikian juga Tuhan kami berdoa buat jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit, kiranya Engkau menjamah dan mengangkat segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh mereka. Yakinkan mereka bahwa Engkau adalah tabib yang berkuasa untuk memberikan kesembuhan, berikan kesabaran kepada mereka di tengah sakit yang ada di dalam tubuhnya. Kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi, berikan sukacita supaya mereka tetap setia mendampingi keluarga yang dalam keadaan sakit. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap pribadi ataupun keluarga yang mengalami tantangan kehidupan, mengalami masalah apakah karena pekerjaan, ekonomi. Engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk mengatasi semua problem kehidupan kami. Kami juga berdoa buat gereja-Mu, kami di Soreang. Berkati Tuhan pendeta Sintua, supaya mereka bersatu hati, bersatu padu, untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk semua dosa kesalahan kami. Ampuni kami Bapa akan dosa-dosa kami. Ampuni kami agar kami layak di hadapan Tuhan. Inilah doa sembah sujud kami yang kami sampaikan dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dan mengumpulkan persembahan.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.